Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di tempat penanaman cabai rawit. Ini saya sangat kagum melihat buah cabai rawit ini. Dan insya Allah kita akan kupas tuntas tentang cabai rawit ini. Yuk kita temui pemiliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nas, Ya, apa kabar? alhamdulillah Pak Ji. Lama nih nggak ketemu. Pemirsa, saya mengenal beliau ini udah lama dan dari dulu hobinya tentang tanaman. Jadi saya akan menggali untuk bercerita kepada pemirsa dan saya yakin banyak inspirasi yang didapat nanti dari beliau. Hari ini saya akan bahas tentang cabai rawit dan nanti untuk video-video berikutnya masih tentang beliau karena banyak pembibitan-pembibitan yang beliau lakukan. Pak Nas, Ya, saya mau tanya, ini cabainya lumayan banyak dan tumbuh sedemikian subur. Nanti tolong berbagi ilmu dengan pemirsa dan bercerita tentang cabai ini. Pertama nanam berapa banyak? pada saat saya di penyemayan itu kurang lebih sekitar 1000-an, 1000 polybag ya? 1200 polybag. 1200 polybag ya. Dan ini tinggal sisanya saja yang pada saat itu kita penyemayan sejumlah itu alhamdulillah sebagian sudah kita Laku terjual. Boleh dikasih bocoran, Pak Nas jual berapa per polybag ini? Kalau untuk per polybag saya jual kisaran 40, 45 sampai 50 tergantung dari dia besarannya sama banyaknya buah. Dan dijual hanya di tempat ini aja. Alhamdulillah, jadi kita nggak kemana-mana, semuanya pada datang ke sini antar teman-teman aja yang tadinya satu orang, terus begitu pulang besoknya lagi yang datang beli sekali 10, 20, 50. Oh gitu. Alhamdulillah. Pemirsa, satu polybag ukuran besar ini yang sudah lebat buahnya itu dijual sekitar 40 sampai 50 ribu di tempat sini. Nah, ini jenisnya jenis apa Pak Nas? Ini kalau ini ada kita tanam, Ada berapa jenis ini? Ada 4 jenis. Yang ini apa? Satu jenis ini apa? Dewata ya? Dewata 76. Oh, ini Dewata 76. Yang satunya ini Ini. jenis kayak Baskara. Ini yang Seperti Baskara. Ini Baskara. Kemudian Terus yang itu ya, kemudian nanti yang kita lihat itu yang di ujung. ada sebelah sana yang rompol, satu dompolnya Perentul itu ya? Perentul. Perentul dompolan. Perentul dompolan Oke. ada yang satu dompol ada Banyak. 11, ada 12. Terus Ada yang satuan ya? Yang satunya lagi ada yang jenis tunggal. Oke. Itu bisa tinggi kalau udah besar kisaran 1 meter sampai 1 meter 2 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Oke. Pak Nas, ini ngomong-ngomong cabai bisa bagus seperti ini, nanti saya minta bocorannya, mungkin lebih kita gali lagi. Kalau Pak Nas dalam budidaya cabai ini, media yang digunakan apa Pak Nas? Oke. Jadi sebetulnya kita coba-coba Pak ya, kita otodidak, saya berusaha untuk pola tanam cabai rawit ini kita secara organik. Organik, oke. Kita berusaha untuk bagaimana caranya kita meminimasi untuk biaya. Oke. Jadi setidaknya kalau saja kita yang melakukan seperti ini, terus kalau memang ini bagus, syukur-syukur kita bisa share ke teman-teman. Oke, medianya apa aja Pak Nas? Medianya, Bahannya? jadi bahan untuk yang media padatnya Media padat. itu tanah humus, Tanah humus, terus sekam bakar, kohe kambing, kambing, kohe kambing. terus kohe ayam. Oh, ada kohe ayam juga. Sama sersah daun bambu. Oh, serasa daun bambu, Iya, 5 bagian. 5 Ini perbandingannya? Perbandingannya kalau untuk sekam bakar itu 4, terus kalau untuk yang kotor kohe kambing itu 1. Terus untuk kotoran ayam 1, sama sekam mentahnya 3, sama yang satunya daun bambu itu 4. Jadi 4 banyak 3, juga ya? banyak juga. Jadi nanti perbandingannya 4-4-3. Oke, nanti kita akan gali lebih dalam. Itu difermentasi juga? Kita fermentasi, semuanya kita fermentasi. Saya untuk memastikan
agar media tanamnya layak untuk kita tanamin cabai. Nah, tadi Pak Anas bilang untuk supaya tidak boros, irit, Pak Anas menggunakan pupuknya yang digunakan untuk perawatannya itu pupuk fermentasi sendiri juga. Alhamdulillah. Jadi kita memang dari awal yang pertama menyangkut masalah kesehatan, bagaimana cara kita menyikapi untuk apa yang kita konsumsi, kita makan untuk tubuh kita biar kita tetap sehat. Jadi kita meminimalisir, bukan berarti saya anti dengan sintetis, kita pakai cuma persentasenya kecil sekali, nggak sampai 1%. Jadi minimal mungkin healthy fruit gitu. Betul, ya. Betul, Pak Haji. Jadi buah yang sehat yang kita betul. Pak Ade aja lah, jangan Pak Haji lah. Oh ya, boleh kan udah Haji kan. Enggak lah, udahlah. Kenalkan Ade Melon. Jadi ada dua, Ade Melon sama Haji Ade. Ini dua-duanya kita bebas saja. Oke, jadi kita kembali ke yang tadi. Kita berusaha untuk bagaimana caranya kita budidaya dengan pola organik yang minimal buat konsumsi kita sendiri. Jadi dengan asumsi untuk masalah pembiayaan sekecil mungkin. Jadi kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Apa aja itu? Terutama limbah rumah tangga, Pak. Jadi kalau misalkan kayak kita, kebetulan istri saya juga berjualan. Jadi berjualan masak-masakan matang. Jadi limbah-limbah dari dedaunan sayur, model sawi, kangkung, bayam itu kita fermentasi. Terus daun bawang, kulitnya dari daun bawang ya kita, kalau atasnya kan kita manfaatin, bawahnya kadang kita tanam lagi, yang tengahnya kita fermentasi. Berarti ini bisa dipraktekkan untuk pemirsa di rumah ya dalam pemupukan. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ada sempat waktu. Khusus nanti akan saya bahas tentang membuat fermentasi pupuk organik dari bahan-bahan limbah itu ya Pak. Insya Allah. Ya. Kita bahas, ya. Kita jadikan satu video juga. Oke, kembali ke masalah cabai. Itu pemupukannya setiap berapa hari menggunakan pupuk organik tadi? Kita kan ada di tahap-tahapannya. Yang pertama itu kan kita penyemaian. Jadi benih yang benar-benar kita nggak sembarangan benih beli dari pasar, tidak. Kita beli di benih toko, yang memang pabrikan ya. Ya, dari pabrikan. Satu pack, satu bungkus itu kita prosesnya kita rendam dulu untuk mempercepat proses berkecambah. Setelah itu kita persiapkan media tanam juga. Media tanamnya beda lagi kalau untuk penyemaian. Nah, kurang lebih sekitar 3-4 hari kita sungkup, terus setelahnya itu kita buka, dikenakan sinar matahari, kita pelihara selama kurang lebih 25 hari. Baru masuk polybag tunggal. Setelah 25 hari baru kita masuk polybag tunggal satu-satu. Yang kecil, ukuran kecil masih ya. Nanti kita lihat ya. Oke. Nanti setelahnya satu-satu, nanti ada proses lagi kurang lebih sekitar 20 hari. Maksimal 25 hari, nanti baru pindah tanam ke yang polybag besar. Polybag. Jadi polybag ini kita pakai seperti ini. Ukuran 35 ya? 40 apa 35? 40. Polybag 40 ya, cukup besar. Diangkat dulu biar sekalian kelihatan. Oh gitu. Nah. Oke Pak Nas, terima kasih. Kalau yang bagus-bagus sudah terjual semuanya. Ya, ini tinggal sisa. Nah, kemudian media tanam ini dengan yang pembesaran dengan media tanam penyemaian saat vegetatif itu ada perbedaan? Ada, pasti ada perbedaan. Yang jelas ada perbedaan. Oke, jadi, nanti itu diinikan ya. Ya, untuk kebutuhannya di fase vegetatif media yang dibutuhkan untuk pada saat pertumbuhan itu apa, di fase generatifnya apa. Nah, dalam aplikasi pemupukan Pak Nas, apa dikocor, apa disemprotkan untuk pupuk organiknya? Kita untuk yang selama ini kita alhamdulillah tidak main semprot-semprotan, banyak kita kocor semua ya. Tapi yang kita bikin yang PUC tadi kan yang saya utarakan, karena pertanyaannya medianya apa, itu baru yang padatnya. Kita yang untuk kocor susulan itu kita yang PUC-nya. Nah, itu yang difermentasi banyak. Betul, ada nah, di nanti sana. Rahasianya tolong nanti disampaikan sambil kita praktekkan, Pak Nas. Insya Allah ya, kita sama-sama. Dikocornya berapa hari sekali? Dikocor tergantung kebutuhan. Jadi kita tidak harus lihat pertumbuhannya. Kita melihat dari pertumbuhan ini maunya apa. Seperti halnya kita kalau aus ya kita minum, kalau nggak aus enggak. Oh gitu. Termasuk penyiraman juga. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu penggunaan pupuk sintetis, katakanlah NPK lah yang sudah populer, berapa persen yang digunakan dari sebelumnya ketika sekarang mengaplikasikan pupuk POC tadi? Kalau yang untuk saya tanam ini, yang ada di sini itu kita persentasenya, jadi tidak lebih dari 1%.
Jadi 0,8% lah. Kecil banget. Kecil banget dari Hanya untuk mendorong sedikit aja. ya untuk mendorong. Itu pun juga tidak semuanya sebetulnya. Jadi kalau seandainya ada yang sedikit-sedikit pertumbuhannya kurang, kita untuk susul baru seperti itu. Kita kocorin. Siap. Pemirsa, jadi ini Pak Nas ini melakukan pemupukannya khusus menggunakan pupuk POC hasil fermentasi sendiri. Nah, nanti mungkin akan kita gali cara proses pembuatan pupuk POC-nya karena menggunakan limbah dari dapur ya Pak. Ya, betul. Mudah-mudahan menginspirasi pemirsa di rumah untuk memanfaatkan limbah dapur difermentasi menjadi pupuk tanaman di sekitar rumah Pak Nas. Ya. Kalau untuk perawatan tentang kendala hama, penyakit, apa yang dirasakan dan bagaimana cara pengendaliannya ini? Ini karena saya lihat cukup bagus, cabenya subur, kemudian buahnya banyak, lebat-lebat buahnya ini. Ini justru yang Apa sekarang yang menjadikan PR buat saya, ini kita sebetulnya ada sih untuk yang untuk menghalau hama secara organik. Cuma untuk yang tanaman yang ada di sekitar kita ini saya belum pernah pakai. Jadi sebenarnya kepengen dipakai, cuma belum sempat karena memang waktu saya tidak fokus cuma ada di sini kemana. Iya, siap. Gitu kira-kira. Tapi insya Allah ke depan nanti kita pakai. Jadi sekarang sementara untuk pengendalian hama penyakitnya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Makanya, jadi keriting juga alhamdulillah nggak terlalu ini ya, artinya terkendali dengan baik. Jadi dengan yang organik tadi bisa dikendalikan ya. Ya betul. Ini sebelumnya kena keriting Pak ya. Oke. Jadi kita berusaha untuk kita buang secara bertahap. Oh jadi dipotong? Kita pangkas-pangkas, potong-potong ujungnya yang kira-kira bakalan ini jadi keriting apa enggak. Sambil kita bikin racikan. Racikan kita bikin sendiri juga. Dari apa itu? Dari bahan-bahan dapur juga. Insya Allah ada di sana. Insya Allah nanti kita jelaskan ada di sana. Di video satunya lah khusus hama penyakit dan pupuk ya. Jadi untuk menanggulangin yang masalah kenapa ini terpisah karena ini memang bermasalah. Jadi kita pisahkan ya. Nah, termasuk yang ini. Nah, kenapa ini beda pada penanganannya sama? Ini juga masih kita pelajari. Insya Allah secara bertahap nanti kita pelan-pelan, siapa tahu nanti bisa semuanya bisa teratasi. Oke. Pak Nas. Iya. Ini ngomong-ngomong dari cabai sekian banyak. Sekarang kan udah banyak yang terjual, itu lumayan dong. Alhamdulillah Pak. Jadi dari sebagian yang kita jual ya lumayan untuk nambah-nambah dapur. Amin. Di rumah. Nah kalau yang ini karena becek ya selokannya. Ini adalah jenis yang perentul dompolan. Nanti dilihat di bagian depan itu sangat jelas yang perentul dompolan. Jadi saya lihat dompolan ini satu tunas tuh buahnya banyak ya Pak Nas ya. Lebih menarik yang jenis-jenis perentul. Sekarang tinggal yang banyak tuh dewata sama perentul ini ya. Yang jumlahnya masih lumayan. Ini juga sudah terjual karena ini ada 4 lokasi, 4 titik sebenarnya. Ada lagi di sana, terus ada lagi di sana, ada seperti kemarin udah keliling ya. Betul. Baik Pak Nas, mungkin tentang cabai dewata atau cabai yang perentul, informasi ini sangat bermanfaat. Terima kasih sekali. Kalau gitu kita ngobrol di saung ya Pak Nas ya. Boleh. Terima kasih. Yuk kita ke saung. Kita nyantai di saung. Makan gorengan. Yuk kita makan gorengan. Siap. Cabenya sudah siap. Alhamdulillah. Tadi mau makan gorengan, nggak ada pedes-pedesnya. Sekarang sudah metik cabai rawitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Mana gorengannya nih? Oh ini kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cabai. Insya Allah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas ya? Oh enggak. Pedas banget nih. Yuk. Apalagi yang ini kali ya. Yang hijau aja pedas banget. Oh.